Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayati Fitri. Di video ini, saya akan membahas materi tentang analisa aliran bahan pada perancangan tata letak fasilitas. Perhatiin ya. Pada analisa aliran bahan, tentu saja ada pola aliran yang menggambarkan dari kegiatan tersebut, mulai dari awal hingga akhir proses. Nah, untuk pola aliran ini ada dua tipe. Yang pertama, pola aliran untuk proses produksi dan pola aliran untuk bahan proses perakitan. Kemudian, adapun yang mempengaruhi dari pola aliran tersebut diantaranya adalah luas area yang tersedia, dimensi dari lantai yang tersedia, dan juga luas area yang dibutuhkan untuk fasilitas produksi. Kemudian kita harus tentukan pola aliran dari perusahaan tersebut. Bisa jadi product planning layout, fixed material location layout, produk family layout, atau produk process planning layout. Nah, untuk penjelasan ini mirip dengan tipe-tipe layout yang dibahas pada materi sebelumnya. Kemudian ada pola aliran bahan untuk proses produksi. Yang pertama ada I-flow atau straight line, pola lurus, di mana proses yang berlangsung secara singkat dari operasi 1 menuju operasi selanjutnya. Proses produksinya relatif sederhana, item yang digunakan sedikit dan jumlah produksi yang cukup besar. Pola aliran bahan ini akan memberikan jarak perpindahan yang pendek antar setiap proses dan proses berlangsung lurus sesuai dengan urutan mesin. Dan jarak perpindahan bahan total akan semakin kecil dan memaksimalkan pemanfaatan ruang. Pola selanjutnya adalah pola zigzag atau S-flow, di mana gambarnya mirip dengan huruf S, yang sangat baik jika diterapkan pada proses produksi yang memiliki proses lebih panjang dibandingkan dengan area yang tersedia. Untuk itu, aliran bahannya dapat dibelokkan untuk mengurangi panjang garis aliran proses tersebut. Kemudian ada pola aliran huruf U atau U-flow. Pola aliran ini dipakai jika akhir dari proses produksi kita inginkan untuk berada pada lokasi yang sama dengan awal proses produksi. Hal ini berguna untuk memanfaatkan fasilitas transportasi yang mudah untuk mengawasi keluar masuknya material dan produk jadi. Namun, aliran perpindahan dari bahan ini relatif panjang. Pola selanjutnya ada circular atau O-flow, di mana pola ini sangat cocok diterapkan pada proses yang menginginkan pengembalian material atau produk jadi berada pada titik yang sama dengan awal produksi. Pola ini juga dapat diterapkan pada proses yang menempatkan proses penerimaan bahan atau material dan pengiriman barang jadi pada area yang sama. Pola selanjutnya adalah odd angle. Tujuan dari pola ini adalah untuk memperoleh garis aliran produk melewati suatu kelompok kerja dari area yang saling berkaitan. Proses perpindahannya terjadi secara mekanik dan cocok diterapkan untuk pola aliran yang sudah tetap. Selanjutnya, kita dapat membagi pola aliran bahan untuk proses perakitan. Yang pertama ada combination assembly line pattern, di mana pada pola aliran ini main assembly line akan disuplai dari sejumlah sub-assembly atau part line. Sub-assembly berada pada sisi yang sama pada setiap stasiun kerja. Kemudian ada three assembly line pattern, di mana sub-assembly line akan berada pada kedua sisi dari main assembly atau stasiun kerja. Biasanya pada penerapan pola aliran ini, main assembly akan berada di tengah bagian pabrik. Kemudian ada dendritic assembly line pattern, overhead assembly line pattern, dan lain sebagainya. Metode evaluasi aliran bahan. Yang pertama ada kriteria evaluasi aliran bahan dalam layout, di mana rumus minimize jika untuk fasilitas I dan fasilitas J, sigma I, sigma J, C IJ dikali FIJ dikali DIJ, di mana C merupakan biaya untuk memindahkan sebuah unit dari fasilitas I ke fasilitas J, dan F merupakan jumlah beban atau frekuensi perpindahan antara I ke J, dan DIJ merupakan jarak antara I dengan fasilitas J. Kemudian kita dapat melakukan perhitungan untuk mencari minimize dari fasilitas tersebut. Kemudian ada koordinat titik fasilitas, di mana kita dapat menghitung jarak antara dua fasilitas produksi
dengan titik koordinatnya, kemudian dicari menggunakan rumus Pythagoras. Kemudian ada short test path, di mana pada permasalahan network location, cara ini digunakan untuk menentukan jarak dua titik yang paling pendek dari dua fasilitas. Kemudian ada string diagram, di mana string diagram ini merupakan alat untuk menggambarkan aliran bahan atau material dalam layout, menggunakan tali, benang, ataupun kawat. Nah, caranya kita dapat menghubungkan masing-masing fasilitas menggunakan alat yang kita pilih tadi. Maka kita dapat melihat string diagram dari layout tersebut. Demikian penjelasan saya tentang analisa aliran bahan. Saya yakin sangat bermanfaat. Semoga bisa mudah dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.